sebelum mulai nih, ayo anak-anak sekalian, diaktifin dulu yuk kameranya yuk. Oke, terima kasih Kenneth, Vanya, Jose, Sherlyn, Audrey yang sudah aktif ya. Yang tidak aktif, ya nggak apa-apa, di WA aja ke saya, barangkali kalian ada kendala ya. Baik, satu anak yuk, pimpin doa yuk. Siapa yang mau? Jose deh, Jose. Yuk, pimpin doa, silakan. Selamat malam teman-teman, kita bisa senang doa. Tuhan, terima kasih sudah mempertemukan kami pada pagi hari ini. Mengikuti kegiatan PPL ini, berkatilah supaya kegiatannya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak Putra. Terima kasih Jose, boleh kembali ke tempat duduknya. Oke, selamat pagi anak-anak. Direspon dengan ini dong, dada-dada, pakai stiker atau pakai tangan langsung di kamera. Selamat pagi. Kok begini sih? Oke, selamat pagi Sherlyn. Sehat Sherlyn? Sehat semua ya? Oke. Kenneth, selamat pagi Kenneth. Mantap. Saya mau coba cek koneksi. Kalau dari tadi sih saya rasa cukup ya, aman ya. Suara saya bisa masukkan ya. Kalau suara saya lancar, tolong kasih reaksi jempol atau hati. Coba silakan. Reaction. Oke, thank you. Oke, koneksi udah lancar ya. Saya mau kasih sedikit gambar yang mungkin bisa memancing rasa ingin tahu kalian. Ini ada 3 gambar kan ya? Silakan kamu maju ke depan, terus jawab ya. Maju hampiri saya, terus jawab. Pertanyaan saya, apa persamaan dari ketiga gambar ini? Yuk, silakan. Yang tahu jawabannya maju ke depan. Wow. Audrey dulu deh, tadi yang nyampe duluan Audrey. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Kenneth gimana? Apa persamaannya? Sama. Sherlyn gimana? Semua. Ya, betul anak-anak. Semua gambar yang di sini ini adalah gambar pencemaran lingkungan. Itu persamaan. Satu pertanyaan lagi. Perbedaannya apa coba? Wah, Kenneth langsung. Pencemaran tanah, langsung nggak sampah, ada yang di laut, sama juga yang di darat. Oke, betul. Semuanya disebutkan sama Kenneth. Oke, terima kasih Kenneth, terima kasih Jonathan, terima kasih Sherlyn. Semuanya sama pasti ya. Jadi ada pencemaran tanah, pencemaran air ya, dan pencemaran udara. Saya nanya lagi nih, yang menyebabkan masing-masing dari pencemaran ini disebabkan oleh apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Ada sampah, ada juga kayak KLTU gitu Pak. Terus ada juga kayak sampah, ada banyak polusi sampah, ada sampah juga. Terus ada di air juga ada sampah juga. Jadi intinya dari 3 gambar tersebut ya, dari ketiga gambar tersebut ada pencemaran air, udara, dan tanah. Itu diakibatkan oleh teknologi anak-anak. Betul nggak? Setuju kan? Teknologi apa aja? Nah, di situ ada sampah. Kebanyakan di situ sampah plastik, betul nggak? Teknologi plastik. Tapi itu lama-kelamaan malah jadi sampah dan itu jadi polusi tanah. Terus ada lagi namanya tadi PLTU ya, tenaga uap. Itu kan pakai batu bara. Nah, itu juga teknologi, tapi tidak ramah lingkungan. Terus ada lagi tadi di air, itu terkait tentang sampah plastik juga. Jadi semuanya itu teknologi, tetapi tidak ramah lingkungan anak-anak. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita supaya bisa membuat teknologi tapi tetap ramah lingkungan? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini ya. Tujuan yang harus kalian capai pertama adalah mengidentifikasi nih produk teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedua, menjelaskan produk teknologi yang ramah lingkungan. Jadi udah tahu nih kalau produk teknologi ramah lingkungan tuh A, B, C, D sampai Z. Nggak cuman tahu doang, tapi kita harus bisa menjelaskan maksud. Oh, kalau yang A ini masuknya ke bidang apa? Oh, kalau yang B ini masuknya ke bidang apa, dan seterusnya. Kemudian juga bisa menganalisis penerapan teknologi. Kalau di sini kita kalau menganalisis, kita bisa mengetahui ini cara menerapkannya seperti apa, mengkaitkan antara satu konsep dalam satu teknologi ramah lingkungan, gimana caranya bisa diterapkan ke kehidupan sosial. Misalkan lingkungan sekolah, kaitan dengan lingkungan sekolah. Di sini di bagian keempat kalian akan diminta untuk membuat gagasan desain taman sekolah yang berteknologi ramah lingkungan. Itu tujuannya anak-anak. Oke, sebelum masuk gitu ya, kita akan menonton video terlebih dahulu. Videonya apa? Yuk kita tonton sama-sama, kita buka YouTube. Semua penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Suaranya aman? Masuk? Jempol kalau aman? Suara videonya? Oke, sip, thank you.
Oke anak-anak, saya kira cukup videonya hanya seperti itu. Tuh, coba kalian buka LKPD-nya masing-masing di setiap kelompok. Nah, nih terima kasih udah ada yang ngisi nih karena udah terbiasa ya. Nih, menurut kelompok 1 permasalahan yang dapat adalah banyaknya sampah plastik yang mencemar lingkungan. Yang kedua, pengolahan sampah tidak efektif sehingga sampah menumpuk di TPA. Kemudian, ekosistem hewan-hewan terancam terganggu akibat limbah plastik yang di sini yang dimaksud ya. Oke, hipotesis ini belum saya jelasin udah bisa jawabnya ya. Di sini kamu menganggap bahwa melakukan 3R, dapat mengurangi sampah plastik. Kemudian, ini kelompok 1 ya, membangun teknologi pengolahan limbah sehingga limbah tidak mencemari lingkungan. Good. Kemudian membuat zona khusus fauna dan flora yang terancam punah sehingga, ini visioner banget nih, sampai berpikir jauh banget nih ke fauna dan floranya segala ya. Padahal tadi di video aja belum dibahas. Kelompok 2 ditulis bahwa banyaknya plastik yang dikonsumsi dan akhirnya menumpuk karena begitu sulit untuk menguraikan kembali sampah-sampah berbahan plastik. Itu masalahnya. Kemudian di hipotesis, buanglah sampah pada tempatnya jelas. Menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Good. Terus tegaskan pemilahan sampah. Iya, ini harus. Anak-anak, thank you atas antusiasnya. Terima kasih banyak. Cukup menurut saya. Intinya permasalahannya jelas ya. Banyaknya sampah plastik dan dia menumpuk dan dia tidak terolah dengan baik dan dia bisa menyebabkan sumber dari segala penyakit menjadi polusi tanah. Nah, saya mau tarik hipotesis nih ya, yaitu membangun pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Itulah anak-anak. Jadi di berbagai negara, kalau kalian tahu istilahnya SDGs ya, Sustainable Development Goals yang ingin dicapai di beberapa negara, itu berusaha ingin mencapai teknologi yang benar-benar bisa ramah lingkungan sehingga dapat menunjang kehidupan orang banyak dalam jangka waktu yang panjang ke depan. Salah satunya adalah membuat produk teknologi yang ramah lingkungan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Produk ini nggak selalu melulu berupa barang, tapi bisa berupa jasa, bisa berupa ide, bisa berupa gagasan. Nah, kita langsung lanjut aja ke tahap selanjutnya, yaitu mengenai data collection. Yaitu kalian pasti sudah membaca tuh apa sih namanya teknologi ramah lingkungan, ada apa-apa saja sih. Kalau di bidang sumber energi seperti apa, di bidang transportasi itu ada apa saja, ya kan? Nah, disinilah tugas kalian untuk menghimpun semua informasi itu kembali melalui TTS. Ya, link TTS-nya sebentar saya kirim lewat chat ya. Itu linknya. Atau kalian langsung cek di komputernya masing-masing. Itu di meja kelompok kalian itu sudah saya sediakan komputernya. Silakan satu anak sebagai operator. Saya kasih waktu 10 menit untuk menjawab semua TTS yang ada di situ ya. Nanti sambil kalian mengerjakan, saya akan keliling nyamperin kalian. Nanti saya sambil nilai juga. Di sini ada penilaian afeksi, sikap gotong royong, kerja sama kalian gitu ya, saling bantu-pembantu kalian itu sangat dinilai di sini ya. Saya mulai dari sekarang sampai 10.30 harus sudah selesai. Kalau ada pertanyaan, tanya aja ya. Oke, Kak. Saya nggak bisa masuk lagi. Oke. Udah kelihatan ya? Sip. Silakan langsung saling kerjasama. Ya. Saya mau ngamati. Mengalir listrik tenaga air disebut yang 2 ya. Kebaca nggak? Kebaca kok. Bioploting. Oke anak-anak, waktu saya tambah 5 menit lagi aja ya, sampai 10.35. Silakan kalian beraktivitas. Oke, kelompok 2 siap-siap ke data processing. Di sini kalian sudah mulai membuat desain. Nah ini ya, jadi berdasarkan informasi yang terkumpul pada bagian sebelumnya, kalian silahkan membuat site plan atau desain penerapan bioteknologi ramah lingkungan nih di sekolah, di taman sekolah. Ini taman sekolah kita kan ya, ini gedung SMP nih yang letter L, dan gedung SD. Nah ini ada taman bermainnya ya. Silahkan kalian membuat label, terserah label mau warna apa, bentuknya apa, sesuka hati kalian. Mau kasih gambar lucu-lucu juga nggak apa-apa. Kalau kelompok 2 kan sudah selesai TTS-nya, nah, bisa langsung mulai aja buat ini ya. Ya, cukup jelas? Apakah ada pertanyaan kelompok 2? Kalau ada pertanyaan, nanti kalau sudah selesai, baru deh kalian presentasikan ke kelompok yang lain. Silakan. Ini saya beri waktu 10 menit juga ya. Ya, sampai 10.45 lah ya. Tapi kalau misalnya mau ditambahin, kayaknya sel surya itu boleh. Iya. Aku gambar sheetnya nih ya. Dari orang tuanya nggak sih?
Halo Pak Adi, halo. Kenapa sih Jensen kalau saya masuk notice aja? Iya Pak, ya lagi ini posisi sama Pak di HP. Waktunya 2 menit lagi ya. Oke anak-anak, waktunya sudah selesai. Yang belum selesai nggak apa-apa, tapi di sini udah tergambar nih. Masing-masing kelompok satu orang maju ke depan yuk buat presentasi. Siapa? Ada JH Jensen. Nah, Soalnya Pak, oh kenapa dipasang di sini? nggak tahu Pak. Kok nggak tahu? Tadi malam-malam Pak, udah pasang aja di situ Pak. Terus ada lubang biopori, kenapa pasang di situ? Karena ada pohon Pak. Oh iya, Mereka. benar. Ada pohon ya, ada tanahnya. Iya. Oh, soalnya sisanya semuanya itu selain di daerah sini itu semuanya di aspal gitu ya. Iya Pak. Oke, good. Kelompok kedua, siapa yang presentasi? Karena proyek kelompok itu jadi buangannya itu bisa dipakai buat yang lain-lain. Oh, karena air. daerah sini ada toilet ya, betul ya? Hmm. Oke, jadi safety tanknya itu mau dimanfaatkan untuk toilet pengompos. Nice. Terus di sini ada solar cell. Oh, solar cellnya, solar car. Ada mobil. Ada solar Kak. Jadi kan kadang kalau misalnya ada field trip atau apa gitu kita pakai elf kan. Tapi elf itu kan masih pakai bahan itu yang nggak ramah lingkungan. Ini Jadi ceritanya sekarang mobil udah ada ya? solar itu bisa diganti. Mobil lagi diparkir aja gitu maksudnya ya. Terima kasih semuanya ya. Nah, tahap selanjutnya nanti kalian tulis aja feedbacknya. Feedback tuh artinya apa yang kira-kira bisa dievaluasi dari hasil pekerjaan kalian gitu ya. Silakan tulis 1 buah simpulan ya. Teknologi ramah lingkungan sangatlah penting untuk menjaga ekosistem. Oke, mengedukasi diri kita mengenai teknologi ramah lingkungan sangat penting untuk. Oke, sambil kalian isi apa aja sih sebenarnya yang sudah kalian pelajari dari pertemuan kali ini ya. Teknologi ramah lingkungan anak-anak, ya itulah teknologi yang jelas sama sekali tidak memberikan dampak buruk kepada lingkungan. Nah ini pun sebenarnya teknologi ramah lingkungan nggak cuma ini doang, sebenarnya lebih banyak banget yang kalian bisa explore sendiri. Sudah sampai pada akhir pembelajaran anak-anak. Saya mau tanya apakah ada pertanyaan sampai sejauh ini? Kalau tidak ada, jempolnya kasih jempol, mantap. Saya minta satu anak coba buat refleksi. Apa perasaan kalian setelah kalian melakukan pembelajaran pada hari ini? Jadi tentang cara menghemat teknologi itu Pak, listrik. Oh, jadi menghemat energi listrik karena energi listrik bisa menghasilkan polusi gitu, betul? Iya betul ya, karena menggunakan energi batu bara ya. Oke, terima kasih Fanya. Silakan kembali. Oke, terima kasih anak-anak. Ini ada beberapa kolom yang masih belum selesai ya. Silakan nanti kalian lengkapi aja di LKPD-nya. Kemudian yuk kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Teman-teman yang belum ada kita berdoa dan Bapak kita bersama. Lanjut, terima kasih atas pelajaran selama pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan melakukan kegiatan kita masing-masing. Berkata di jalan kami adalah perjalanan lancar. Amin. Dan Bapak kita bersama. Baik, terima kasih Audrey. Terima kasih semua anak-anak. Kegiatan pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik. Jadi kita harus mengucap syukur dan terutama kalian juga sampai sekarang masih diberikan kesehatan oleh Tuhan sehingga dapat melakukan aktivitas dengan sebaik mungkin. Terima kasih sekali lagi dan selamat pagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Goodbye. Dadah. Sama-sama. Iya Pak. Ya, sama-sama. Thanks bro. Ya Pak, masih diberi kesehatan ya Pak. Dadah Pak. Dadah Pak. Itu Pak. Ya, goodbye.